puasa itu ibadah, diamnya adalah tasbih, memuji Allah, kemudian amalnya itu dilipat gandakan, doanya itu mustajab, dan dosa-dosanya dimaafkan. Nah, hadis ini sering digunakan oleh kaum berbahan untuk melegitimasi ya kegiatan tidur mereka yang kadang over ya, dari Iya bangun betul. dari subuh sampai zuhur, sholat, tidur lagi, asar, tidur lagi sampai berbuka. Ini hadis ini sering digunakan untuk melegitimasi kebolehan tidur selama puasa karena itu ibadah. Nah, tapi kalau kemudian kita perhatikan dalam ini ya, dalam hadis ya, itu kan ada banyak tolak ukur hadis itu diterima, bisa dijadikan sebagai sebuah hujah. Ya. Nah, hadis ini ya sanad sanad dan matanya itu bermasalah. Ya. Sanadnya itu ada rawi yang lemah, ya, dan juga ada rawi yang diduga kuat melakukan dusta. Ya. Kalau kita sebut namanya, salah satunya adalah Ma'ruf bin Hasan dan Sulaiman bin Umar. Nah, dalam sanad hadis tersebut bermasalah, maka dalam ilmu hadis, ya, dalam kaidah hadis, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Satu. Nah, matan dari hadis ini juga bermasalah. Ya, namanya bulan Ramadan, ya, di mana pahala itu dilipat gandakan. Tapi matan ini kontradiktif dengan semangat aktif di bulan Ramadan. Ya, tadi kan logikanya di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Tapi kalau kemudian matan ini menganjurkan atau melegitimasi untuk boleh tidur saja, ya, itu kontradiktif. Ya. Maka bisa dikatakan matannya itu bertentangan dengan semangat Ramadan atau hadis-hadis lainnya untuk menganjurkan aktif di dalam bulan Ramadan. Sanatnya bermasalah, matannya kontradiktif, maka hadis ini tidak bisa digunakan sebagai hujah. Nah, ini mungkin kabar buruk bagi kaum rebahan ya. Jadi Waduh. jangan katakan naumus saib ibadah, ya, karena hadis itu ada, tapi hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi nggak bisa Ini tidur mungkin tiduran nih. kabar buruk untuk kaum rebahan ya. Karena sayang sekali ya kalau di bulan Ramadan itu diisi hanya dengan tidur. Ya, banyak kegiatan yang terbengkalai, banyak kemudian peluang-peluang baik yang bisa kita kerjakan, tapi kemudian hilang karena kita tidur. Kayak di bulan Ramadan ya semakin produktif. Kayak hari ini nih, PCM Turki yang Masya melaksanakan Allah. PCM Talks. Ini salah satu bentuk aktif ya dalam bulan Ramadan, atau mungkin jamaah atau pendengar di tempatnya masing-masing ya, membaca buku, mengerjakan penelitian, kemudian menggambar, ya apapun itu, selama tidak hanya tidur, ya itu uh, saya yakin sebagai seorang Muslim itu akan berdampak baik kepada Allah dalam bentuk pahala, atau baik untuk diri kita ya dalam uh, impact setelahnya ada manfaat. Ya, jadi niat sahur kemudian tidur. Nah juga di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ada beberapa hal yang itu dikerjakan sebagai sebuah bentuk kesempurnaan. Misalkan dalam wudhu kita dianjurkan untuk melakukan istinsyak, ya, apa itu? Masukkan air Menghirup ke ya, menghirup menghirup ya, hidung menghirup tapi nggak masuk dia dikeluarin menghirup lagi. air ketika wudhu ke hidung, Hidung istinsyak itu uh, salah satu ya salah satu bentuk sunnah. kesempurnaan sebuah wudhu. Ya betul. Nah, tapi kalau di bulan puasa ya istinsyak itu tidak dianjurkan. Jadi yang di luar bulan Ramadan ada hal-hal yang itu harus dikerjakan sebagai sebuah kesempurnaan, salah satunya istinsyak, tapi di bulan Ramadan itu dihindari. Ya, karena ada ketakutan
Kalau istinsyak tiba-tiba lebih lebih ya, masuk ke Airnya dalam. masuk hidung. Apa ini kemana kalau hidungnya? Kerongkongan apa tenggorokan ya? Iya, ke arah sana lah. Ya, Ada tapi kelebihannya. nggak enak kalau masuk hidung. Enakan masuk ke mulut. Ya, jadi itu ketakutan nanti akan over, ya. Kemudian lebih baik dihilangkan atau tidak dilakukan. Ya, al istinsyak. Ada juga ini ya, sebuah hadis ya, dikatakan di sana ketika eh, di bulan Ramadan atau ketika bulan puasa kita masih berbohong ya secara lisan, juga turunannya dalam bentuk perbuatan. Kan kalau bohong kan ada dusta, ada hianat, kemudian ada hal-hal lain yang kemudian turunan dari dusta. Itu masih dilakukan selama bulan puasa, maka eh, Allah Subhanahu wa taala ya, disebutkan, saya agak membacanya. Falaisa lillah hajjah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi ketika orang itu masih melakukan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia menahan makan dan menahan minumnya. Maksudnya adalah itu sia-sia. Kalau kita berpuasa, ya, tapi masih suka bohong, masih suka berkhianat dan turunannya, ya Allah tidak membutuhkan lagi kamu menahan makan dan minummu, ya, karena tidak ada nilainya, sia-sia. Oh. Tapi jangan dipahami, wah ini cuma bulan Ramadan ya. Nah, jangan begitu. Ya. Di setiap Kita hari. dianjurkan untuk selalu menjadi seorang Muslim yang jujur. Karena jujur menjadi satu ya dari 4 sifat wajib seorang Nabi dan Rasul, dan itu juga menjadi bagian dari kewajiban umat yang mengikutinya. Itu Mas Bill. Ya. Kalau nggak salah di hadis juga ada barang siapa yang curang maka dia laisa minna katanya. Selain dariku gitu. Iya. Itu kan juga Bukan termasuk bagian dari iya, bukan bagian dari kelompokku. kelompokku. Ya. Mana ini kita mau ada tanya jawab atau langsung dulu nih? Ini boleh kalau mau lanjut lagi. Ini kan belum ke ini ibadah-ibadah. Oke. Tadi niat, makan sahur, tidur, kemudian hal-hal yang harus dijauhi, kemudian ini menyegerakan berbuka puasa. Ya. Menyegerakan berbuka puasa. Ini menjadi satu hal yang kemudian sering dilupakan. Ya. Karena kadang-kala gini, kalau kita fase puasa ya, sahur itu kuat, pagi itu kita semangat, jam 10 kita sudah ada tanda-tanda ngantuk sedikit-sedikit, jam 1 sampai sore itu sampai jam 3 lah ya, sudah mulai lemas, hilang akal sehat, halusinasi ya. Tapi anehnya sore menjelang maghrib kita semangat lagi. Jangan lagi nungguin jam. Nah, kadang-kala nafsu atau keinginan untuk makan dan minum itu hilang ya. Ini kadang-kala ya, nggak tahu kalau yang mendengarkan merasakan atau tidak. Kadang-kala sore menjelang maghrib itu semangat untuk puasa lebih lama itu ada juga. Saya beberapa kali merasakan, ini bisa nih lewat nih sampai isya nih, bisa nih lewat sampai jam 10. Tapi lagi-lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dan juga tanda dari puasa adalah menahan lapar dari ini ya, waktu fajar sampai kemudian maghrib tiba. Itu satu rangkaian namanya puasa. Kalau kemudian over dari itu, maka kita tidak mengikuti yang namanya ibadah puasa. Karena ibadah puasa berhenti di waktu maghrib. Ya, maka untuk menandakan bahwa kita adalah orang yang melakukan puasa, maka bersegeralah berbuka ketika waktu buka itu tiba. Jangan over walaupun kita kuat. Minimal dengan seteguk air putih ataupun kurma ataupun kurma. Nah, begitu. Nah, yang sering juga ditemui ya beberapa hal yang mungkin salah diucapkan ya. Oke lah, kalau doa itu segala doa bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab itu baik. Ya, tapi kalau kemudian kita ingin mengikuti yang dicontohkan